Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi pun, apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai, Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini Bapak akan mengajar atau menjelaskan materi di kelas 9. Materi kelas 9 tentang materi ketiga kita. Ya, kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan diwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum kita membahas itu, kita akan membahas tentang sejarah pembentukan atau lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI. Ya, di kelas 8 kalian sudah pernah belajar. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Disahkannya kapan? Pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak 27 Desember tahun 1949, di Indonesia berlaku konstitusi RIS. Apa itu RIS? RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat. Dan sejak pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, di Indonesia berlakulah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian pada dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kembali lagi memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan dikukuhkannya secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli tahun 1959. Oke. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Badan ini merupakan badan yang merancang konstitusi 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, pada saat itu Bung Karno atau Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang akhirnya diberi nama Pancasila. Nah, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, 38 anggota BPUPKI itu membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Untuk apa? Untuk merancang Piagam Jakarta atau Jakarta Capture yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihapusnya kata dengan
dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya, itu di sila pertama, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian naskah Piagam Jakarta ini dijadikan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI. Ya, pengesahannya itu ditetapkan oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, KNIP ini bertugasnya karena belum ada MPR atau DPR, maka dibuatlah KNIP ini, Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada sidangnya pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Kemudian naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada saat sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Dan tanggal 18 Agustus itu PPKI mengesahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, lanjut ke periode diberlakukan yang Undang-Undang Dasar 1945 ya, dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Nah, dalam periode 5 tahun ini Undang-Undang Dasar tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kenapa? Karena Indonesia pada saat itu disibukkan oleh perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 mengatakan bahwa kekuasaan legislatif itu diserahkan kepada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Karena saat itu DPR dan MPR belum terbentuk. Selanjutnya pada tanggal 14 November tahun 1945 dibentuklah kabinet semi presidensial atau semi parlementer. Yang pertama, di mana peristiwa tersebut adalah perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kabinet pada periode ini itu sering terjadi perubahan. Kabinet RI yang pertama terdiri dari 4 menteri negara dan 12 menteri memimpin departemen. Namun kabinet ini tetap dipimpin oleh Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Kemudian dalam kehidupan negara demokratis terbentuklah banyak partai politik di Indonesia sehingga dikeluarkanlah maklumat pemerintah. Kemudian kabinet berubah menjadi kabinet parlementer. Perubahan kabinet ini dimaksud agar bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara barat yang menganut paham demokrasi dan kabinet parlementer. Di sini yang menjadi perdana menteri pertamanya itu Sultan Syahrir di Indonesia ya, perdana menteri. Kemudian kita lanjut lagi ke periode diberlakukannya Konstitusi RIS tahun 1949 ya, sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada saat itu pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara yaitu federasi negara yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing negara mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengelola urusan internal. Ini merupakan perubahan dari tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Nah, jadi pada tahun ini Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia itu dibagi menjadi beberapa negara bagian. Ada negara bagian negara Indonesia bagian timur. Kemudian ada negara Sumatera Timur, ada negara Madura dan lain sebagainya. Nah, negara-negara ini dijalankan oleh sistem pemerintahnya sendiri. Jadi negara, tetapi tetap ibu kotanya pada saat itu terletak di DIY Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuh. Kemudian periode diberlakukannya UTS tahun 1950. Ya, pada periode ini diberlakukanlah sistem demokrasi parlementer yang lebih dikenal demokrasi liberal. Nah, pada periode ini pula kabinet sering dilakukan pergantian. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Hal tersebut lantaran tiap partai lebih mengutamakan kepentingan golongan atau partainya. Setelah memberlakukan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal selama hampir 9 tahun, kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950
dengan sistem demokrasi liberal tidak sesuai. Ya, hal tersebut karena tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesungguhnya. Nah, jadi pada periode ini UDS pembangunan itu tidak lancar. Misalnya penguasa, siapa partai yang lebih banyak, yaitu yang mendapatkan kuasa. Jadi rakyat tidak mencicipi atau tidak merasakan hasil buminya atau dari negara itu. Ya, jadi dari situ 9 tahun kemudian lanjut periode diberlakukannya kembali UUD 1945 dari 5 Juli tahun 1959 sampai 1966. Nah, di sini karena situasi politik di Majelis Konstituante pada tahun 1959 yang panas dan banyak kepentingan partai saling tarik ulur politik sehingga gagal untuk menghasilkan sebuah konstitusi baru. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Insinyur Soekarno itu mengeluarkan keputusan presiden, ya, atau biasa disebut dengan dekret presiden. Ya, salah satunya apa? Adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang berlaku pada saat itu. Nah, pada periode undang-undang pada masa Orde Baru, ya, dari 11 Maret 1966 sampai 21 Mei tahun 1998, selama Orde Baru ini pemerintah berjanji akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Akibatnya, selama Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat sakral. Ya, di antaranya melalui sejumlah aturan, ada 3 aturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan implementasi ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983. Kemudian aturan yang kedua yaitu Keputusan Nomor 4 MPR 1983 mengenai referendum yang antara lain menyatakan bahwa seandainya MPR berkeinginan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta masukan dari rakyat dengan mengadakan referendum. Keputusan yang ketiga, Keputusan Nomor 1 MPR 1983 menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan amandemen terhadapnya. Itu yang terjadi pada periode Orde Baru, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat sakral, ya, tidak bisa diubah, harus melalui beberapa aturan. Kemudian pada masa tahun 21 Mei tahun 1998 sampai 19 Oktober 1999, pada masa ini dikenal masa transisi. Ya, transisi ini berarti berakhirnya masa Orde Lama menuju ke masa yang baru. Ya, terus pada masa ini juga sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur pada saat itu yang sekarang menjadi negara Timor Leste dari NKRI. Jadi masa ini masa peralihan, ya. Jadi dari masa Orde Baru ke masa reformasi, ya. Jadi masih banyak konflik-konflik yang terjadi sampai negara atau sampai salah satu provinsi di NKRI lepas merdeka, ya, Timor Leste itu. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai sekarang, dari tahun 2000. Salah satu pembinaan reformasi pada tahun 1998 adalah adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada zaman Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Namun pada kenyataannya kekuasaan itu tidak berada di tangan rakyat, tapi kekuasaan tersebut malah besar ke presiden. Hal tersebut karena adanya pasal-pasal yang terlalu luas
atau yang dapat menimbulkan multitafsir. Dan kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum didukung cukup ketentuan konstitusinya. Nah, jadi pada perubahan pada setelah zaman Orde Baru itu berakhir, maka undang-undang ini minta diamandemen atau diperbarui atau dirubah, tapi tidak merubah isinya, diperbaiki lagi. Karena apa? Karena masih pada saat itu undang-undang yang berlaku itu masih banyak ya, besar ke tangannya ke presiden pada saat itu, jadi harus diubah. Nah, tujuan amandemen tahun Undang-Undang Dasar tahun 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Ya, kita tahu bahwa pada zamannya Orde Baru, HAM itu sangat banyak sekali terjadi, ya. Kekerasan terhadap orang-orang, aktivis dan segala macam itu banyak terjadi yang mengkritik pemerintahan pada saat itu. Jadi itu minta diperbarui atau disempurnakan kembali. Itu harus dilakukan amandemen. Nah, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar ini mempunyai kesepakatan, yaitu apa? Tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial. Nah, jadi amandemen ini tidak dirubah lagi, tetap undang-undang yang berlaku adalah UUD tahun 1945. Jika ke belakang itu undang-undang diganti menjadi undang-undang RIS atau undang-undang sementara. Ya, jadi di amandemen ini tidak merubah itu, jadi tidak merubah isinya, tapi hanya diperbarui dan disempurnakan saja untuk Undang-Undang Dasar ini. Kemudian periode tahun 1999 sampai 2002 terjadilah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR pada saat itu. Ya, ada 4 kali. Yang pertama pada tahun 1999, sidang umum pertama itu tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 untuk amandemen pertama. Kemudian amandemen kedua itu di sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 17 Agustus. Kemudian amandemen ketiga itu pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Tepatnya tanggal 1 sampai 9 November. Kemudian yang amandemen keempat itu pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Tepatnya tanggal 1 sampai 11 Agustus. Ya, ini 4 kali amandemen ya. Dan dihasilkan apa? Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri atas pembukaan batang tubuh yang di dalamnya ada 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, ya. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 lainnya itu berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 4 pasal tentang aturan peralihan dan 2 ayat tambahan serta penegasan. Nah, setelah dilakukan 4 kali amandemen ini, Undang-Undang Dasar memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Oke. Makna pembukaan atau mana alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Alinea pertama mengandung dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, kita tahu bahwa negara kita dijajah ya, selama kurang lebih 350 tahun, bangsa lain itu menjadikan dalil kita objektif. Kenapa? Karena semua penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi orang-orang yang dijajah itu merasa terzalimi dan tidak diberlakukan tidak adil. Tuh. Jadi tidak memandang manusia itu di derajat yang sama, tapi di bawahnya, seperti itu.
Kemudian dalil ini juga tidak hanya diperuntukkan tidak untuk Indonesia, tetapi untuk negara-negara lainnya juga, ya. Jadi semua negara yang dijajah ya tidak berbentuk manusia dan beri keadilan kalau yang menjajahnya. Nah itu. Jadi manusia ditindak secara diskriminatif, gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengandung nilai subjektif, itu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, jadi untuk alinea kedua ini menakan tugas dan tanggung jawab pada bangsa negara Indonesia serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah, ya, termasuk kita sebagai warga negara, tidak hanya pemerintah saja, ya, tuh. Kemudian di alinea kedua, yaitu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya, ya. Ini perjuangan Indonesia itu mencapai puncaknya apa? Ya, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk apa? Untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan juga harus diisi oleh atau diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Jadi alinea kedua ini menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia sebagai cita-cita bangsa yang telah sampai saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan. Berarti timbul kesadaran atas kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Yang kemerdekaan yang diraih juga merupakan perjuangan dari pendahulu bangsa Indonesia, yang mereka sudah mengorbankan darahnya, nyawanya untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia. Oke. Di alinea ketiga itu menjelaskan tentang kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu apa? Keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Dan setelah dijajah, yang namanya dijajah itu tidak bebas, ya, kemana-mana dilihat dan disiksa terus. Kemudian kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Ini apa? Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan. Ya, kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari Tuhan Yang Maha Esa, ya, dari karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu perjuangan Indonesia. Kemudian pada alinea keempat memuat tujuan negara, yaitu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Jadi tadi sudah ruhannya kita atau kolom kita atau hati kita sudah. Yang ini adalah merupakan tujuan. Untuk apa sih tujuan untuk merdeka itu? Apa sih? Nah, jadi tujuannya untuk memiliki prinsip-prinsip. Yaitu pertama, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk negara republik, ya, berkedaulatan rakyat. Nah, yang keempat, ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Oke. Jadi di dalam pembukaan undang-undang ini itu dimaksudkan adalah sebagai prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi setelah merdeka tujuan kita itu apa sih? Nah, itu yang dijalankan. Jadi di dalam negara, di dalam sebuah negara berdirinya negara, jika tidak ada tujuan, juga tidak akan negara itu bisa maju dan berkembang. Oke, sampai sini saja cukup sekian materi pada hari ini, ya. Seperti biasa untuk tugas latihan, ya, silakan kalian kerjakan di link yang akan Bapak bagikan di grup nanti, di grup WA. Ini soalnya ada 5, silahkan ditulis dan dibaca, kemudian kalian jawab
mana dari salah satu poin itu yang benar. Ya. Tuh, silakan ditulis. Oke, dan kita akhiri materi kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, cukup sekian dari Bapak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.